wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Junaidi Abdillah, STMAK sebagai Kaprodi Akuntansi, dan yang saya hormati Bapak Hendi Kurnia Permana, SEMAK sebagai dosen pengampu mata kuliah manajemen keuangan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya Syifa Alfiani Putri. Saya Nurul Fatri. Saya Hatiara Alia. Saya Raja Rifat Muhammad Kausar. Izinkan kami untuk mempresentasikan materi tentang sumber dana jangka menengah. Materi pertama pada sumber dana jangka menengah dan term loan, yaitu kredit usaha dengan umur lebih dari 1 tahun dan kurang dari 10 tahun. Term loan pada umumnya dibayar kembali dengan angsuran tetap selama periode tertentu, misalnya setiap bulan, kuartal, atau setiap tahun. Cara menetapkan besarnya angsuran pada term loan digunakan rumus sebagai berikut, yaitu PO adalah besarnya pokok pinjaman, N adalah jangka waktu pinjaman, XT adalah besarnya uang trap angsuran, R adalah besarnya bunga pinjaman per tahun. Contoh, suatu perusahaan meminjam uang untuk usaha sebesar 113.730.000 selama 5 tahun dengan bunga 10% per tahun. Pembayaran angsuran dilakukan setiap akhir tahun. Untuk menentukan besarnya angsuran per tahun adalah 113.730.000 sama dengan XT kurung buka PV 10%, 5 kurung tutup. Lihat label nilai sekarang antuitas RP 1, strip 113.730.000 XT kurung buka 3,7908 dibulatkan menjadi 3,791. Jadi jika 113.730.000 dibagi 3,791, XT-nya itu sama dengan 30 juta. Jadi angsuran setiap tahunnya adalah sebesar 30 juta. Di sini saya akan menjelaskan tentang equipment financing atau bisa disebut dengan pembiayaan peralatan. Pendanaan atau pembiayaan yang dipergunakan untuk penggadaan perlengkapan baru. Di sini ada 2 instrumen yang dapat dipergunakan untuk membiayai equipment ini. Yang pertama yaitu ada penjualan akan memahami sebagian perlengkapan sampai pembelian melunasi keseluruhan pembayaran sesuai kontrak. Yang kedua yaitu ada hipotek. Ini sama halnya dengan pemberian gadai atau di mana pemberian pinjaman memiliki atau menguasai hak atas suatu perlengkapan dan pinjaman akan melunasinya untuk jangka waktu tertentu. Di sini saya akan menjelaskan juga tentang lease financing atau pembiayaan sewa, yaitu persetujuan atas dasar kontrak di mana pemilik dari aktiva atau pihak yang menyewakan aktiva menginginkan pihak lain atau penyewa untuk menggunakan jasa dari aktiva tersebut selama periode tertentu. Hak milik atas aktiva tersebut tetap pada pemberi pinjaman. Namun, kadang-kadang penyewa juga diberikan kesempatan untuk membeli aktiva tersebut sebagai kompensasi manfaat yang dinikmati. Maka penyewa mempunyai kewajiban membayar secara periodik sebagai sewa aktiva yang digunakan. Dan penyewa pun tidak perlu menggunakan biaya perawatan, pajak, dan asuransi. Akan menjelaskan tentang bentuk leasing atau bentuk penyewaan. Perusahaan yang memiliki aktiva menjual aktiva tersebut kepada perusahaan lain dan sekaligus dibuat perjanjian untuk menyewa kembali aktiva tersebut untuk periode tertentu dan memberikan servis atau pelayanan baik mengenai bidang finansial maupun mengenai pemeliharaannya. Jadi, pihak pemberi pinjaman menyediakan pendanaan sekaligus biaya perawatan yang keseluruhannya tercakup dalam pembiayaan leasing. Pemberi pinjaman tidak menanggung biaya perawatan, perjanjian kontrak leasing tidak dapat dibatalkan, dan leasing diangsur penuh. Dengan demikian, pemberi pinjaman menerima pembayaran sebesar harga perolehan aktiva plus dan tingkat keuntungan yang disyaratkan. Contoh soal sebagai berikut. PTA sebagai lessor mengadakan perjanjian kontrak leasing dengan PTB. Dalam kontrak tersebut, PTA sepakat membeli sebuah mesin seharga 100 juta dan menyewakan kembali kepada PTB untuk waktu 5 tahun. Nilai sisa mesin pada akhir tahun kontrak adalah sebesar 10 juta.
Jika PTA lessor menginginkan pendapatan sebesar 10% dari leasing tersebut, berapa lease PTB harus mengangsur pembayaran aktiva tersebut kepada lessor? Dari soal yang di atas, misalnya sewa tahunan itu X, maka harga beli sama dengan PV dari sewa 4 dikurangi PV dari nilai sisa harga beli sama dengan IF atau X ditambah PV dari nilai sisa. Tadi dari contoh PTA di atas, maka IF untuk bunga 10% sampai tahun kelima adalah 3,7908 dibulatin jadi 3,791. Sedangkan untuk PV dari nilai sisa digunakan tabel PV untuk bunga 10% pada tahun kelima itu hasilnya 0,621. Sehingga pembayaran tahunan X-nya itu harga beli sama jadi rumusnya harga beli sama dengan IF tahunan ini X ditambah PV dari nilai sisa harga belinya 100 juta ditambah sama dengan 3,791 ditambah 0,621 dikali 10 juta tadi, terus hasilnya 3,71 sama dengan 100 juta dikurangin 6.210.000. Hasilnya lagi jadi 93.790.000 dibagi 3,791. Hasilnya sama dengan 24.741.74,09 dibulatin menjadi 24.741.74. PTA merupakan perusahaan supplier komponen alat-alat rumah tangga pada beberapa perusahaan perdagangan. Di samping mensuplai barang pada perusahaan langganan, PTA juga mempunyai jalur produk konsumen sendiri yang ditangani oleh divisi pemasaran. Pada saat ini, perusahaan sedang mempertimbangkan proposal dari Departemen Gudang untuk mengatur keluar masuknya barang dengan komputer. Peralatan komputer untuk proyek tersebut akan disuplai oleh Continental Computers dan dibeli dengan pinjaman. Harga perangkat lunak atau software dari sistem tersebut adalah 25 juta dan perangkat kerasnya hardware seharga 100 juta. Alternatif lain untuk memperoleh aktiva tersebut adalah melakukan kontrak leasing dengan biaya sewa per tahun sebesar 25 juta selama 5 tahun. Perusahaan sewa guna menentukan tingkat keuntungan 10% per tahun dari pembayaran sewa di awal tahun, biaya bunga pinjaman sebesar 12%, pembayaran angsuran pinjaman dilakukan pada akhir tahun. Dari data tersebut, coba buatlah aliran kas dari kedua alternatif tersebut di atas, membeli peralatan komputer tersebut atau leasing saja, jika pajak 50%. Soal yang tadi di atas saya sebutkan akan dijawab oleh Raja. Oke, di sini saya akan melanjutkan di slide ke-10 dan di sini ada penyelesaiannya dari soal slide ke-9. Dan di sini tertulis menilai keputusan jika membeli aktiva dengan 2 dana pinjaman dari bank. Dan di sini ada rumus angsuran per tahun dari tahun pertama sampai tahun kelima dibagi 125 juta sama dengan X itu sama dengan 125 juta dibagi 3,6048. Nah, bagi yang bingung dari mana sih dapat 36048 ini? Nah, di sini saya sudah menuliskan rumusnya. Sebentar, saya akan tampilkan rumusnya dan ya, inilah rumusnya. Yaitu dalam kurung 1 minus dalam kurung lagi 1 ditambah 0,12 yaitu 12% yang ada di soal. Lalu dipangkatkan dengan minus 5 yaitu banyaknya tahun pinjaman, yaitu kan 5 tahun dari soal itu 5 tahun, lalu dibagi lagi dengan 12%, maka hasilnya akan didapati hasilnya seperti yang ada di PPT ini 3,6048. Lalu didapati dari pembagian ini dapati hasil 34.675. Jika dibulatkan jadi 34.676. Lalu kita masukkan ke tabel di sini. Nah, sudah lengkap tabelnya. Dan keterangannya itu yang pertama bunga di tahun ke-1
Bunga di tahun kasus tertentu itu didapati dari 12% dikali 125% dari ini. Di mana sih 125% ini? 125% itu kita dapat dari dari 100 juta ini ditambah 25 juta perangkat lunak dan perangkat kelas. Setelah didapati segini, langsung dikalikan 12%, maka kita akan mendapat 15%, 15 juta. Kita simpan di pembayaran bunga. Dan ke tahun kedua pun kita dapat, setelah dapat dari pembayaran bunga ini, langsung kita mengisi angsuran pokok pinjaman. Di sini sudah ada rumusnya, yaitu 1 dikurangi 2. Jadi yang 34 juta ini dikurangi 15 juta, maka hasilnya ini. Lalu yang keempat ini hasil dari 125 juta dikurangi 19 juta ini. Jadi begitu. Nah, begitupun ke seterusnya, ke bawahnya seperti itu semua. Dan yang ketiga, sisa pinjaman sebesar 1.438. Nah, ini tuh seharusnya 0 dan jumlah angsuran pokok pinjaman itu seharusnya sama dengan jumlah pinjaman awal, yaitu 125 juta. Adanya selisih 1.438 ini karena akibat dari pembulatan tadi yang dilakukan dari awal. Nah, ini untuk slide ke-9. Ke-11 ya. Nah, ke-11 ini ada schedule aliran kas keluar alternatif. Di sini sudah tersedia di tabel, sudah lengkap. Di nomor 1, 2, 3 ini kita cukup memindahkan dari tabel yang sebelumnya. Nah, dari tabel ini 3, 4, 15 ini sama yang ketiganya itu dari soal yang yang 25 ini, 25 juta ini kita jadikan satuan ribuan di sini. Lalu yang nomor 4-nya itu tax saving 0,5 kita ambil dari sini. Kenapa dari sini? Ya ini tuh kayak dari untuk save dari pajaknya. Terus yang kelima, kita rumusnya itu ada nomor 1, yaitu angsuran pinjaman dikurangi oleh tax saving ini. Lalu yang keenam, untuk mendapatkan nilai yang keenam ini, saya sudah menyiapkan rumus dan akan saya tampilkan dengan rumusnya itu seperti nah, ini dia dapat dilihat rumusnya, yaitu 1 dibagi dalam kurung 1 plus 0,06 ya, atau 6% dipangkatkan setiap tahunnya. Jika tahun pertama pangkat 1 dan tahun kedua pangkat 2, begitupun seterusnya sampai tahun kelima. Maka didapati hasilnya seperti ini. Lalu present value aliran kas ini kita dapat dari aliran kas keluar setelah pajak dikali present value interest faktorial ini. Nah, di sini dapat dibaca tingkat bunga yang digunakan untuk menghitung present value perlu disesuaikan dengan pajak, sehingga tingkat bunga dari 12% ini dibagi 1 min 0,5, maka didapatnya hasilnya 6%, yaitu yang dimasukkan di sini tadi. Maka yang terakhir, menilai keputusan leasing schedule pendanaan. Di sini sudah tersedia terpampang jelas rumus-rumusnya. Nah, nomor 1 kita dapat dari sini, dari perhitungan di sini. Dan yang penghematan pajak sudah ada rumusnya, yaitu 50% dikali nomor 1 ini. Lalu aliran kas keluar setelah pajak sudah ada rumusnya juga, dari nomor 1 ini dikurangi oleh penghematan pajak. Lalu yang keempat, present value kas keluar itu hasil dari aliran kas keluar setelah pajak ini dikalikan dengan interest factor yang 6% tadi. Nah, maka dia dapat hasilnya seperti ini. Jadi kesimpulannya ialah jika biaya pinjaman sebesar 12% per tahun, maka investasi tersebut sebaiknya dilakukan dengan
cara leasing, karena present value dari aliran kas keluar atau biaya yang harus dikeluarkan lebih kecil dengan cara leasing ini, yaitu sekitar 70.713.384 dibanding apabila membeli aktiva tersebut dengan dana pinjaman yang jumlahnya sebesar 72.337.337.000. Sekian dari presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.